Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wibi Salsabila dengan NIM 12011122464 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, tujuan saya membuat video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Herlini Puspitasari, SSMPDI. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan secara satu persatu. Yang pertanyaan pertama yaitu mengapa mempelajari filsafat pendidikan Islam itu penting bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia. Baiklah, menurut saya filsafat pendidikan Islam ini berfungsi atau berguna sebagai dasar dalam sistem pendidikan serta pembelajaran dan juga sebagai apliator ajaran Islam di bidang pendidikan, termasuk pendidikan bahasa Indonesia ini. Nah, tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu bisa sesuai dengan ajaran Islam juga. Ajaran filsafat ini bermanfaat untuk pemikiran kritis terhadap kegiatan-kegiatan ilmiah yang ada di dalam pembelajaran bahasa Indonesia juga. Baiklah, pertanyaan kedua yaitu sebagai mahasiswa yang milenial, bagaimana cara Anda menganalisis sebuah informasi atau berita media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain untuk menentukan informasi yang tersebut atau hoax atau bukannya di dalam perspektif Islam. Nah, menurut saya yang sebagai mahasiswa yang milenial dan juga sebagai mahasiswa UIN tentunya saya bertabayun dalam menerima berita, di mana tabayun itu adalah meneliti, menyeleksi berita apa saja yang akan kita terima. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya sosial media itu terdapat fitur meneruskan informasi yang didapat. Dengan fitur ini orang-orang akan sangat mudah menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Nah, alasan pentingnya bertabayun dalam menerima berita ini adalah tentunya untuk menghindari hal-hal yang tersebut. Di antaranya berita palsu yang merugikan orang-orang tertentu, dan di akhirat kelak akan dipertanggungjawabkan bagi siapa saja yang membuat, menerima dan menerima namun tidak disaring dulu berita itu dari mana dan apalagi yang menyebarkan berita hoax tersebut. Solusinya adalah kita harus rajin membaca agar kita tidak mudah tertipu. Membaca juga bertujuan untuk membuka wawasan kita semakin luas, sehingga kita dapat menganalisis berita itu tidak asal menyebarkan sebelum kita tahu kebenarannya. Kita dapat mencerna dulu berita yang masuk dari sosial media kita cari dulu kebenarannya. Jika sudah benar, baru diperbolehkan untuk menyebarkannya. Baiklah, soal yang ketiga yaitu jika Anda nanti menjadi seorang guru bahasa Indonesia, bagaimana Anda memperlakukan siswa Anda dalam proses pembelajaran? Dijawab menggunakan aliran progresivisme. Nah, aliran progresivisme itu adalah membebaskan peserta didik sesuai minat bakatnya dan dengan kecerdasannya yang bersifat dinamis dan kreatif. Peserta didik ini mempunyai bekal untuk menghadapi dan memecahkan problem-problem yang ada di dunia pendidikan. Nah, jika saya nanti menjadi guru, saya akan menghargai berbagai potensi yang dimiliki oleh siswa. Saya akan menjadi fasilitator untuk mengembangkan minat bakat siswa tersebut dalam bidang bahasa Indonesia tentunya. Misalnya nanti jika saya menjadi guru bahasa Indonesia, ada seorang siswa yang minat bakatnya di puisi, maka saya akan menjadi fasilitator untuk dia mengembangkan minatnya tersebut. Begitu juga dengan minat-minat yang lainnya. Nah, soal yang keempat selanjutnya, bagaimana penerapan aksiologi dalam filsafat pendidikan Islam dan berikan contohnya. Penerapan aksiologi dalam pendidikan itu misalnya pada saat nanti saya menjadi guru dan saya mendapatkan murid yang keras kepala, tapi saya tetap mengajarkan dengan lemah lembut, dengan sabar, mengajarkan anak yang keras kepala ini, karena aksiologi itu adalah hakikatnya nilai-nilai yang di dalamnya itu terdapat nilai keindahan, kesetiaan, keadilan, dan melibatkan perasaan dan pola pikir manusia. Jadi jika nanti seorang guru itu mendapatkan siswa yang keras kepala, tidak harus dikeraskan juga, namun menggunakan perasaan, tetap mengajarkannya dengan lemah dan lembut. Nah, soal yang terakhir yaitu sebutkan filosofi hidup dan jelaskan maknanya. Filosofi hidup saya yaitu tidak harus menyenangkan semua orang, karena kita sendiri tidak akan sanggup untuk menyenangkan semua orang yang ada di dunia ini, tapi cukup berbuat baiklah kepada setiap orang dan tidak menyakiti siapapun, dan kita tetap hidup di jalan yang semestinya. Baik.
Baiklah, itu saja pemaparan jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan untuk memenuhi ujian tengah semester saya. Lebih kurang saya minta mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.